90. Selamat datang di Baca Rito Lama episode 5. Saya Anggi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan UMKM. Di sini saya sudah mengundang salah satu UMKM yang menerima pembiayaan UMI di Kabupaten Solok. Untuk Sobat 090 yang belum mengetahui tentang UMI sendiri adalah pembiayaan berupa bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebagai bentuk jembatan dari pelaku usaha dengan perbankan. Seperti yang kita tahu, jika pelaku usaha ingin mengajukan kredit kepada perbankan, harus menggunakan agunan terlebih dahulu. Sehingga pembiayaan UMI ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka dapat menciptakan membuat agunan tersebut untuk meningkatkan level usaha mereka sehingga mereka bisa meminjam ke perbankan dengan menggunakan agunan yang telah disyaratkan. Di sini kita sudah mengundang Ibu Ade. Selamat pagi Ibu Ade. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Ade? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah mau datang di podcast kami kali ini. Saya mau tanya-tanya dulu nih Bu tentang usaha Ibu. Untuk UMKM tersebut sudah berdiri sejak tahun berapa ya Bu? Kita berdiri sejak tahun 2006. Sudah sejak tahun 2006. Ya, dari 2006 kita udah berdiri. Berarti sudah kurang lebih sudah 16 tahun ya Bu. Nah kalau usahanya sendiri tuh alamat lengkapnya di mana Bu? Di Jalan Sawah Pajai, alamat lengkapnya. Dekat Masjid Ihsan Kajai. Kabupaten Solok Di ya Bu. Kabupaten Solok. Nah kalau hasil produksi yang Ibu hasilkan itu berupa apa aja Bu? Kita berupa makanan ringan Makanan yang ringan. kita produksikan. Nah, salah satunya untuk hasil produksi dari Ibu Ade ini sudah ada di sini itu keripik balado dari Nikosnek. Kalau untuk usaha Ibu sendiri tuh sudah menerima pembiayaan UMI itu sejak kapan? Kalau menerima pembiayaan UMI itu udah 6 tahun ke belakang. Sudah 6 tahun ke belakang, Bu. Nah, kalau untuk nilai akad terkini itu di angka berapa Bu? Di angka 6 juta. Di angka 6 juta. Nah, untuk angka 6 juta itu sendiri di angsur selama 50 minggu. selama 50 Iya. minggu, kurang lebih 1 tahun ya Bu. Iya, 1 tahun. Untuk 1 tahun tersebut dari pihak PNM-nya sendiri itu mengambilnya itu mingguan, bulanan atau gimana? Iya, kebetulan kita per minggu ngambilnya. Per minggu melalui apa namanya? melalui wali kelas. Iya. Melalui wali kelas. Berarti wali kelas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Iya, betul. itu sendiri ya Bu. Nah kalau dalam satu kelas itu ya Bu yang diketuai sama ketua kelas itu biasa ada berapa UMKM Bu? UMKM minimal sih 10. Minimal Tapi dia minimal 10. Lebih dari 10 pun boleh. Bagus, lebih bagus gitu. Cuman mungkin dilihat dari apa ya? Ketua itu. Dari ketuanya. Dilihat dulu gimana perkembangannya anggota yang baru gimana gitu. Baik, kalau Layak nggak istilahnya dia ikutin keanggotaan UMI gitu aja. berarti ketua kelas itu menilai juga anggota. Iya, betul, menilai juga. Seandainya ketua kelas menganggap bahwa yang baru ini Tidak layak. tidak layak, boleh dikeluarkan atau gimana? Bisa, boleh. Boleh. Oh begitu, Iya. tidak perlu persetujuan dari pihak mana? Oh enggak, emang itu persetujuan dari ada kan ketua, sub 1, sub 2 itu ada. Mungkin dia tanya gitu kan, ini gimana si A ini menurut sub 1 layak nggak ini Untuk dia diteruskan. kasih diteruskan UMKM-nya misalkan gitu. Kalau sub 2-nya kayaknya nggak bisa misalkan kayak gitu kan, gini-gini misalkan gitu kan, ya bisa lah yang ketua ngeluarin. Gitu. Berarti sistem yang digunakan musyawarah ya, Iya, betul. musyawarah dari ketua, wali kelas, Sub 1, sub sub 1, 2, sub 2 iya. gitu ya Bu. Nah, kalau untuk wilayah pemasaran dari usaha Ibu itu sampai kemana saja Bu? Kalau wilayah pemasaran mungkin di luar Solok yang kita apain gitu kan ya. Kalau yang lebih banyak di luar Solok itu.
Kalau untuk produk yang best seller yang paling dicari orang itu Ya, yang paling dicari orang sekarang itu emang Sanjay Balado. Sanjay Balado. Iya. Oh ini Iya, Sanjay Balado. Sanjay Baladonya itu. Selain itu boleh disebutkan nggak Bu, apa aja produknya? Sebetulnya produk yang kita produksi banyak sih sebetulnya, kayak ada makaroni pedas, sanjay kuning, atau keripik jengkol, stik balado juga ada, pilus ikan juga ada. Sebenarnya banyak sih gitu. Cuman ini yang ibu bawa sementara gitu. Iya, Bu. Nah, kalau usaha itu sendiri kan tadi ada alamatnya ya Bu. Kalau untuk pembeli eceran sebenarnya boleh nggak sih Bu beli di tempat itu? Boleh. Kita menerima eceran atau glosir bisa. Gitu ya Bu. Ya, misalkan ada UMKM yang lain, pedagang yang lain minat sama produk kita, boleh boleh diambil gitu. Gitu ya Bu. Iya. Kalau kita ke sana itu sudah dalam bentuk packingan seperti ini? Udah bentuk packing seperti ini gitu. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang Umi ya Bu. Kembali lagi ke Umi. Tadi kan untuk nilai akad terakhir 6 juta. Kalau untuk nilai akad yang pertama kali Ibu terima itu sebesar berapa? Awalnya kita 2 juta. 2 juta. Iya, 2 juta. Untuk Umi kan sudah 6 tahun. Iya. Berarti awal 2 juta dan itu meningkat terus. Iya, betul. Meningkat terus gitu ya Bu. Memang syaratnya harus dari bawah dulu ya Bu? Iya, betul. Baru kita dinilai nggak Bu untuk supaya kita bisa naik gitu nilai akad? Dinilai kan dari tiap per minggunya itu kita tengok anggota ini kira-kira macet apa enggak gitu, gampang apa enggak dia membayar angsurannya itu gitu. Gitu. Kalau untuk fungsi ketua kelas itu tadi ya Bu, selain menilai kelayakan dari anggotanya itu apa aja ya Bu? Saya pernah dengar kalau misalnya Umi itu ada tanggung renteng gitu. Iya, betul. Nah itu maksudnya bagaimana Bu? Boleh dijelaskan? Jadi gini, kalau tanggung renteng itu istilahnya mungkin kan dalam 10 anggota ya. Jadi satu anggota misalkan kebetulan berhalangan tidak hadir, sakit atau ada kemalangan ya istilahnya gitu kan ya. Jadi wajib anggota itu membayar. Iya, membayar itu yang namanya tanggung renteng itu. Membayar anggota yang lain yang tidak bisa membayar gitu. Baik. Berarti dari 10 anggota, seandainya satu tidak dapat melakukan pembayaran, 9 lainnya lagi itu menanggung. Ya gitu. Iya, harus sanggup menanggung. Emang dari awal itu kan apa ya? Emang kesepakatan gitu ya. Emang tanggung renteng, terus kehadiran juga dinilai juga dari UMKM-nya itu. Gitu ya. Iya, penilaian. Berarti seandainya peserta itu sering melakukan itu, misalnya bukan hanya karena sedang berhalangan, nah pelaku UMKM tersebut yang kemungkinan bisa dikeluarkan gitu ya Bu? Iya betul bisa. Pembiayaan. Iya. Kalau untuk pembiayaan Umi sendiri, nilai untuk jatuh tempo akadnya Ibu ini jatuh di tahun berapa Ibu? Yang terakhir kali? Terakhir tahun 2002 tahun ini. Iya. Itu untuk sejumlah 50 kali angsuran. Iya betul. 50 kali angsuran. Pertanyaan berikutnya nih Bu, apa sih perubahan yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Umi ini? Kalau sebelumnya mungkin kita karena kekurangan modal mungkin ya. Iya. Setelah kita gabung sama Umi, alhamdulillah mungkin untuk ibu-ibu yang untuk ibu-ibu yang mandiri mungkin ya mau mandiri bisa kebantu. Misalnya untuk menambahkan perekonomian keluarga mungkin ya bisa dibantu gitu. Untuk informasi tentang Umi ini sendiri, Ibu dapat informasi dari mana ya Bu? Kebetulan kita mungkin dari namanya ibu-ibu ya, dari mulut ke mulut gitu kan cerita, ikut dong acara Umi gabung gitu, persyaratannya apa aja mungkin kayak gitu, dijelasin juga sih sama ketua itu kan.
Kalau mau gabung boleh, persyaratan ini ya. Kalau mau tanggung istilahnya nanti ada tanggung rentengnya juga, ada kehadiran. Mungkin yang paling penting itu kehadiran gitu. Iya, itu yang paling penting. Soalnya kan kalau UMKM ini kan nggak ada anggunan ya, tanpa anggunan lah istilahnya gitu, tanpa anggunan. Mungkin itu yang istilahnya tidak mempersulit buat ibu-ibu yang mau berkembang, membantu perekonomian keluarga. Kalau untuk dari Umi sendiri, fasilitas yang didapatkan itu apa saja, Bu? Kayak apa ya fasilitas? Pelatihan? Iya, pelatihan. Memang harus pelatihan. Jadi kalau kita mau gabung sama Umi itu harus ada mengikuti pelatihan selama 3 hari. Kita ada pelatihannya. Itu dihadiri juga sama ketua. Sub 1, sub 2 itu memang harus hadir. Itu tidak dengan nasabah aja istilahnya gitu kan. Jadi dari anggota Umi juga ada hadir, ketua hadir, sub 1, sub 2 hadir, sama nasabah yang baru. Kalau dalam pelatihan tersebut biasanya diajarin itu apa, Bu? Apakah tentang pemberian nilai dasar atau gimana? Nilai harga dasar? Ya dia tanya gitu kan, misalkan ibu uang ini buat apa? Gitu bilangnya gitu. Oh buat modal. Buat modal apa? Jualan apa? Kadang-kadang ada yang mungkin ternak ayam, ternak itik, atau modalnya perlu berapa misalnya gitu. Apa aja yang mau dibeli, gitu aja sih. Kadang-kadang kan kita suka kurang paham tentang menilai harga produk gitu, sehingga kadang-kadang kita itu buat harga jual itu lebih kecil daripada biaya-biaya yang kita keluarkan. Itu diajarin juga nggak, Bu, gimana cara nentuin nilai dasar harga jual gitu, Bu? Enggak sih sebenarnya, enggak. Itu kalau itu enggak enggak diajarin, cuma yang dari Umi itu memang difokuskan dia untuk penambahan modal aja gitu. Yes. Sebisa mungkin nasabah itu bisa maju gitu ya, itu aja. Baik. Kalau untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, apa harapan Ibu untuk program Umi ke depannya? Program Ibu mungkin kalau untuk kedepannya untuk Umi itu ya alhamdulillah lah, kayak ibu-ibu kayak saya ya istilahnya bisa kebantu perekonomian keluarga juga, bisa maju seperti yang lain lah gitu. Kedepannya mungkin nambah apa ya, nama modalnya tambah lagi ya gitu aja sih. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Pembicaraan kita sangat menarik hari ini. Semoga usaha Ibu semakin lancar dan semakin sukses dengan adanya pembiayaan Umi ini. Karena pembiayaan Umi ini juga ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Oke Sobat 090, terima kasih sudah mendengarkan Baca Ritual Lama episode kali ini. Saya Anggi undur diri. Sampai ketemu di Baca Ritual Lama episode berikutnya. Dadah!